Nah, lanjut. Ini ada cerita tentang orang anak muda yang dia kagak bisa ilmu agama, akhirnya pura-pura bisa ilmu agama. Contohnya begini, ini cerita Pak Ustadz ini dari guru-guru Pak Ustadz. Pak Ustadz masih hafal dan ingat. Ada anak muda nggak bisa ngaji, tapi dia itu ketika di pasar, anak muda tersebut melihat perempuan yang pakai kerudungan itu cantik luar biasa. Ada anak muda nggak bisa ngaji, dia ketemu di pasar, ketemu perempuan di pasar, itu perempuan tersebut soleha banget, udah begitu cantik pakai kerudungan. Pokoknya soleha banget lah. Saking terpesonanya anak muda ini, akhirnya si anak muda ini ngikutin si perempuan yang pakai kerudungan itu. Ternyata si perempuan yang pakai kerudungan ini rumahnya itu persis depan musola. Dan dilihat lagi ternyata yang punya musola itu adalah ayahnya, bapaknya si perempuan ini. Akhirnya dia sering ke musola tuh, jamaah. Dia belajar azan, bisa azan doang, bisa azan. Akhirnya pas ketika dia azan, azannya merdu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaget tuh. Apalagi yang rumahnya itu persis di depan musola, yakni perempuan itu yang soleha. Ini azannya siapa? Kok kayak kedengeran saya asing dan suaranya enak juga. Pas ditelusurin, diselidikin, bapaknya juga si perempuan ini penasaran. Akhirnya dia buru-buru ke musola. Ternyata yang azan pada saat itu anak muda. Akhirnya anak mudanya itu pengen ngambil hatinya si bapaknya perempuan ini, cium tangan lah dia. Cium tangannya bolak-balik. Cium tangannya bolak-balik. Akhirnya dalam hati si bapaknya si perempuan yang soleha ini, dalam hatinya begini, lah ini pinter banget. Ada anak muda baru datang, saya cium tangan saya bolak-balik. Ngimamin lah si bapaknya tersebut. Ngimamin dia. Pas sudah ngimamin selesai, salam. Dia cium tangan lagi. Ditanya tuh sama Pak Haji yang bapaknya perempuan yang soleha itu. Nah, kamu bukan asli orang sini ya? Bukan. Orang mana kamu? Tetangga kampung. Lah kok jauh banget sholatnya sampai ke sini? Iya Pak Haji, saya pengen sholat yang agak jauh dari rumah saya, agar langkah-langkah yang saya jalani terhitung jadi pahala. Padahal pengen dilihat orang tua dari si perempuan yang soleha itu. Cari muka lah, carmuk, cari muka. Singkat cerita, akhirnya si anak tersebut itu dia baru bisa azan doang, belum bisa ngaji, akhirnya dipungut jadi mantu. Disuruh ngaji waktu itu. Disuruh apa? Ngaji. Tapi dia ngajinya ini gak bisa ngaji ayat Quran. Ngajinya dia itu bukan ngaji Al-Quran, tapi asal-asalan. Pas ketika dia pengantin baru, udah seminggu, 2 minggu, ternyata bapaknya si perempuan ini nagih, nanya sama anaknya, Neng,
kok kamu punya suami udah lama, udah nikah 2 minggu kok nggak bersuara, saya kangen sama suaranya. Akhirnya apa? Suruh ngaji sana dia. Akhirnya yang dia baca itu bukan ayat Quran. Apa yang dia baca? Asal-asalan udah. Dia baca pas ketika datang tuh istrinya, si perempuan yang soleha itu yang jadi target dia berhasil, nyediain kolak ubi. Kolak ubi dia sediain sama roti. Akhirnya dia laguin aja tuh udah kayak ayat Al-Quran. Kolak ubi dicampur sama roti enak katanya. Pakai kolak-kolak. Padahal dia baca apa? Kolak ubi campur sama roti. Karena dilaguin kayak ayat Al-Quran, wah, akhirnya kedengeran sama bapak mertuanya. Apa kata bapak mertuanya? Allah. Padahal bukan ayat Al-Quran.